Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada dosa besar, yaitu al-kibr. Dosa besar berupa sombong. Seperti apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, al-kibr wal fakhr wal khuyala wal ujub wati. Ini maknanya sama, yaitu sombong. Tetapi ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perbedaan antara kiber dengan ujub. Kalau ujub itu adalah berbangga diri, sama, maksudnya juga sombong. Tetapi ujub di sini kata para ulama, tidak mesti seorang yang ujub bangga diri itu pasti sombong. Walaupun tetap para ulama sepakat, orang yang bangga diri, merasa bahwasannya keberhasilannya, kesuksesannya, kepintarannya itu karena usaha dia, karena kehebatan dia, karena kepintaran dia, karena memang diri dia, bukan karena Allah, bukan karena keutamaan yang Allah berikan kepada dia, murni karena memang kepintaran usaha dia, kehebatan dia. Itu namanya ujub, sombong, bangga diri. Nah, kata para ulama, orang yang bangga diri nggak mesti sombong, walaupun mereka sepakat bahwasannya bangga diri itu adalah pengantar kepada kesombongan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang itu bisa berbangga diri karena mungkin harta yang dia miliki, karena mungkin nasab yang dia miliki, atau ilmu yang dia miliki, atau bisa juga dengan hal-hal lainnya, baik karena yayasan yang dia miliki ataupun organisasi yang dia miliki. Jadi bisa bermacam-macam orang menjadi bangga diri. Dan ketahuilah, berbangga diri itu adalah pengantar daripada kesombongan. Kata al-muallif, penulis Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, mendatangkan dalil ayat Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 28 tentang kesombongan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Allah bahwasannya Nabi Musa alaihi salam itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rabb kalian dari orang-orang yang sombong, yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala.
Dari sini kata para ulama bahwasannya minas sunnah, disunnahkan untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala baik dari sifat sombong ataupun dari sifat orang yang sombong. Karena dua-duanya itu mendampakkan keburukan. Sifat sombong itu sendiri tercela, orang yang sombong juga dia bisa melakukan hal-hal yang buruk, sehingga kita harus berlindung dari sifat sombong itu dan juga dari orang yang sombong itu. Karena namanya orang yang sombong, dia bisa mencela orang lain, merendahkan, menghina, bahkan dia bisa juga menzolimi orang lain karena dia merasa dirinya adalah yang paling tinggi. Dia merasa bahwasannya dirinya adalah segala-galanya. Dia merasa bahwasannya dialah yang nomor satu. Adapun yang lain adalah orang rendahan. Dia yang dimuliakan, sedangkan orang lain dia anggap adalah hina, rendahan. Maka kita harus berlindung baik itu dari sifat sombong ataupun dari orang sombong itu sendiri, karena orang sombong itu juga dapat menimbulkan dampak buruk seperti yang telah kita sampaikan di awal tadi. Kemudian kata penulis Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mendatangkan lagi dalil yang kedua, yaitu surah An-Nahl ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi masyihi id khasafallahu bihil ardu fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang sombong karena pakaiannya, baik itu selendangnya ya ataupun pakaian yang dia pakai, kemudian dia berjalan dengan kesombongan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkannya ke dalam bumi dan dia meronta-ronta kesakitan sampai hari kiamat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya kesombongan itu bisa karena berbagai macam. Bisa dari hal yang paling kecil sekalipun, yaitu pakaian, yang mana ya kita mengetahui bahwasannya khususnya di zaman sekarang ini, orang yang sombong karena dia mungkin punya pakaian bagus atau pakaiannya yang bermerek ataupun mahal, itu ibaratnya tidak terlalu lah, khususnya di zaman kita sekarang ini, karena udah biasa lah orang namanya berpakaian. Tapi walaupun itu dianggap remeh, kalau di situ ada kesombongan, itu menunjukkan bahwasannya itu adalah dosa besar. Nah di sini juga kata para ulama, kalau tingkat yang paling kecil saja, yang remeh saja seperti pakaian tadi, khususnya di zaman sekarang orang pakaian udah biasa lah. Nah itu saja tidak dibolehkan untuk kita bersombong-sombong, apalagi dengan hal yang lebih besar daripada pakaian itu. Menunjukkan kesombongan ini bisa bermacam-macam terjadinya, bisa karena pakaian, apalagi dengan harta, karena harta lebih mewah, lebih besar daripada sebuah pakaian. Kemudian kata al-muallif rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, yuhsyaru jabbarun al mutakabbiruna yaumal qiyamah amsali dzar yata'uhun nas yaghsyahumudzul fi kulli makan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat akan dijadikan orang-orang yang sombong seperti semut yang diinjak-injak oleh manusia-manusia. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, kata para ulama, al jazaa'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Di dunia dia sombong, dia merasa dirinya adalah yang paling besar, dan juga orang lain itu adalah hina dan rendah dan kecil di hadapan dia. Nah nanti di hari kiamat kata Rasulullah SAW, dia akan dijadikan juga seperti kecil, yaitu semut. Kenapa? Karena di dunia dia mengecilkan orang lain, dia merendahkan dan menganggap orang lain itu kecil, dia yang paling besar, dia yang segala-galanya. Nanti di hari kiamat sesuai balasan apa yang dia kerjakan di dunia. Karena kata para ulama tadi, balasan di akhirat itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan di dunia. Dia rendahkan orang, dia kecilkan orang, maka dia pun akan dikecilkan nanti di hari kiamat seperti semut. Yang mana manusia-manusia nanti akan menginjak-injak dia,
dan dia dipenuhi dengan kehinaan dari seluruh penjuru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan juga berkata sebagian daripada ba'dus salaf, sebagian pada ulama-ulama terdahulu, awwalu dzambin usiyallahu bihil kibr, bahwasannya dosa yang pertama kali dimaksiati Allah Subhanahu wa taala, maksiat yang pertama kali dikerjakan adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu iblis laknatullahi alaih. Ini dosa yang pertama kali dimaksiati Allah Subhanahu wa taala adalah sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Dia tidak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin, karena dia sombong dan dia termasuk daripada orang-orang yang kafir. Nah, di sini kata para ulama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man istakbara 'alal haqqi lam yanfa'uhu imanuhu kama fa'ala iblis. Maka menunjukkan bahwasannya siapa yang sombong tidak akan bermanfaat iman itu untuknya, sebagaimana yang dikerjakan oleh iblis laknatullahi alaih. Jadi kita tahu bahwasannya dulu malaikat dan iblis itu hidup berbarengan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Allah, iblis di awalnya itu beriman kepada Allah, patuh kepada Allah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, ketika Allah memerintahkan malaikatnya sebagaimana telah kita sampaikan di awal tadi untuk sujud kepada Nabi Adam, maka dia iblis laknatullahi alaih, ketika semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka dia termasuk orang-orang yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa tadi? Yang tadinya dia beriman, karena dia sombong bisa hilang keimanan itu. Makanya makna daripada sombong itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa qamtun nas. Sombong itu dalam syariat adalah dia menolak kebenaran. Al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dia tolak. Itulah sombong. Dan dia menghina orang selainnya. Iblis merasa bahwasannya dia lebih hebat, dia lebih tinggi karena dia diciptakan dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan dia tidak mau menerima kebenaran karena itu datangnya dari Allah. Allah yang perintahkan untuk sujud. Dan apa yang datangnya dari Allah itu adalah kebenaran, al-haq. Dia enggak mau, maka itulah sombong. Dia tidak menerima kebenaran, dia tolak kebenaran, kemudian dia juga rendahkan dan hinakan orang selain dirinya. Dia merasa lebih tinggi daripada orang yang lain. Nah, itu adalah hakikat daripada kesombongan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, qala la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Kata Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah. Jadi zarrah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi, ada beberapa tafsirannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan zarrah ini adalah semut kecil. Ada juga sebagian yang mengatakan zarrah ini maksudnya adalah satu butir debu. Ada juga yang mengatakan zarrah ini maksudnya adalah partikel di udara yang kecil sekali, yang nggak bisa kita sentuh. Kalau istilah kita sekarang mungkin atom ya. Nah, itulah intinya zarrah itu bahasa Arab untuk menunjukkan kepada hal yang sangat kecil, yang paling kecil. Itu dalam bahasa Arab disebut zarrah. Nah, kata Rasulullah SAW, tidak masuk ke dalam surga siapapun yang ada di dalam hatinya sekecil apapun daripada kesombongan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sifat sombong ini adalah dosa yang sangat besar. Walaupun sekecil apapun, walaupun masalah sepele, masalah pakaian tadi kita sudah sampaikan. Pakaian kan di zaman sekarang ini lumrah lah, orang semua berpakaian, orang semua bisa ya membeli pakaian bermerek apapun. Karena pakaian ya udah seperti harga biasa lah, tidak seperti zaman Nabi. Mungkin zaman Nabi orang yang memiliki pakaian itu adalah hal yang istimewa. Karena kita tahu ada sebagian sahabat-sahabat Nabi itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk
membeli pakaian, sehingga sebagian ada yang hanya memakai pakaian setengah badan dari pusar sampai lutut untuk menutupi aurat saja bagi laki-laki, sedangkan bagian atasnya terbuka karena tidak sanggup untuk membeli pakaian baju, tidak seperti zaman sekarang ini. Nah, sekecil itu pun, sepele itu pun, kalau itu di situ ada kesombongan, sama saja itu juga termasuk daripada dosa besar. Itu maksud daripada misqala dzarratin, walaupun hal sepele. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada kesombongan? Disebutkan alasannya. Kata muallif rahimahullahu taala, datang di dalam riwayat Imam Muslim, hadits qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Nah, ini alasannya. Kenapa sombong itu sangat Allah murkai dan itu dosanya sangat besar? Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi, keagungan itu adalah sarungku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyaingiku di antara kedua itu, yaitu dia ingin merasa dirinya agung, ingin merasa dirinya itu adalah yang paling mulia dan yang paling besar, yaitu sombong, maka kata Allah Subhanahu wa taala, alqaituhu finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya Allah nggak suka disaingi, khususnya dalam dua hal itu, yaitu pertama keagungan, yang kedua adalah kesombongan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak dan yang patut untuk sombong. Sedangkan makhluk yang lainnya nggak pantas sombong. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu? Karena kita ini manusia ini diciptakan yang tadinya nggak ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum ada makhluk-makhluknya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, itu berasal dari hal yang buruk, dari hal yang orang jijik untuk melihatnya. Apa itu? Min ma'in mahin, dari air mani yang hina, air mani yang dipancarkan. Makanya ketika ada seorang alim, ketika ada orang yang berkata kepada alim tersebut, kamu tahu nggak siapa aku? Dia ingin menyombongkan diri di depan seorang alim tersebut. Maka alim tadi mengatakan apa? Iya, saya tahu. Kamu itu adalah orang yang diciptakan dari hal yang sangat menjijikkan, yaitu air mani. Kemudian kamu itu dikeluarkan juga dari tempat kotoran, yaitu apa? Kemaluan ibunya. Karena kita ini dilahirkan dari tempat saluran kencing, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kotor, hal yang menjijikkan. Kemudian setelah kamu dilahirkan, kamu hidup berjalan di atas muka bumi ini, kata seorang alim tadi, sambil membawa kotoran. Kita jalan di atas muka bumi ini, isi dalam perut kita kotoran, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang itu akan dikeluarkan berupa kotoran. Nah, itu yang kita bawa-bawa itu. Kantong kotorannya itu perut kita sambil berjalan. Kemudian kata seorang alim tadi, dan ketika kamu mati, kamu juga akan menjadi bangkai yang busuk, mengeluarkan bau yang tak sedap. Itulah kamu. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak pantas kita untuk bersombong diri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas. Dan Allah enggak suka kalau kita menyaingi atau mensaingi Allah Subhanahu wa taala dalam sifat kesombongan tadi, karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak hanya untuk sombong. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, dalil berikutnya yang disampaikan oleh muallif penulis Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ikhtasamatil jannah wan nar. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya kata Rasulullah, surga dan neraka itu pernah saling berdebat. Mereka saling berselisih, berdebat. Qalatil jannah, maka berkatalah surga Allah Subhanahu wa taala, mali wala yadkhuluni illa du'afa'in nufus wa sakatuhum. Kenapa ya Allah tidak ada yang masuk ke dalamku, ini kata surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dan juga orang-orang yang rendah ekonominya. Artinya rendah sosialnya, bukan seperti seorang raja atau seorang pejabat, orang biasa, orang yang lemah, orang yang miskin. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa qalatin nar, berkata neraka Allah Subhanahu wa taala,
usirtu bil jabbarina wal mutakabbirin. Sedangkan yang masuk ke dalamku, kata neraka Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka orang-orang yang sombong dan angkuh. Jadi yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang lemah. Mereka orang-orang yang ekonominya ya tidak sebesar daripada orang-orang kaya. Dan sedangkan yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang angkuh dan sombong. Kemudian dalil berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau sekali-kali berbicara dengan orang sambil memalingkan wajahmu. Karena memang ini sifat orang sombong. Karena orang sombong itu ya dia kalau berbicara dengan orang itu nggak mau ngelihat wajah orang yang diajak bicara. Karena dia merasa nggak pantas ini orang saya lihat. Dia merasa malas melihat orang yang dianggap itu lebih rendah daripada dirinya. Wala tamshi fil ardi maraha. Begitu juga jangan engkau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan congkak, dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mukhtalin fakhur ini kata para ulama tafsir, mukhtar atau mukhtalin itu maksudnya adalah sombong dari segi perbuatan. Sedangkan fakhur yaitu sombong dari segi ucapan. Jadi baik perbuatan maupun ucapan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada kesombongan. Baik itu dari perbuatan berupa berjalan ataupun berupa ucapan. Dia kalau berbicara ngerasa dia adalah orang yang paling tinggi daripada orang yang diajak bicara sambil memalingkan wajahnya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala Salamah bin al-Aqwa, berkata Salamah bin al-Aqwa, akala rajulun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalih. Begitu juga ada dulu orang Badui, ini mungkin orang munafik, makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala kul biyaminik. Ya, dia makan dengan tangan kiri. Kemudian kata Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu. Faqala la astati'. Dia mengatakan enggak bisa. Jadi orang ini mengatakan tidak bisa bukan karena memang dia enggak punya tangan yang sebelah kanan. Dia punya tangan lengkap. Tapi dia sengaja makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati untuk memakan dengan tangan kanan, dia sambil dengan sombongnya mengatakan enggak bisa. Padahal bisa. Tinggal dia letakkan tangan kirinya, kemudian dia gunakan tangan kanannya, tapi dia bilang nggak bisa karena kesombongan. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala la lastatat, maka engkau tidak akan bisa, ma mana'ahu illal kibr, fama rafa'aha illa fihi ba'd. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, berarti kamu nggak akan bisa selamanya. Karena Rasulullah tahu bahwasanya dia bisa menggunakan tangan kanannya, tapi dia nggak mau karena sombong. Maka kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semenjak itu dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya untuk makan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mas tata, kamu nggak akan bisa selama-lamanya." Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalil yang lain, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar?" Apakah kalian mau aku beri kabar tentang penduduk neraka? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu utullin jawad mustakbir, yaitu semua yang utullin, mereka orang-orang yang berucap tapi dengan ucapan yang kasar. Kemudian jawad itu artinya jamu'ul manu', yaitu suka mengumpulkan harta untuk diri dia sendiri dan tidak memberikannya atau menginfakkannya kepada orang lain. Nah, inilah ya sifat sombong. Yang pertama, dia kalau berbicara pasti kasar, pasti merendahkan orang lain. Pasti dia kalau berbicara, dia merasa dirinya adalah yang paling tinggi daripada orang yang diajak bicara. Kemudian yang kedua, dia suka mengumpulkan harta, kumpul harta, dia timbun tapi tidak dia infakkan, tidak dia sedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifat penduduk ahli neraka. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, ma min rajulin yakhtalu fi misyatihi wa yata'adam fi nafsihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seseorang pun yang dia berjalan secara angkuh dan juga merasa dirinya agung kecuali Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya.
Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu yadkhulunan nar, ada 3 yang masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amirul musallid, yang pertama adalah pemimpin yang angkuh dan zalim. Wa ghaniyun la yuaddi zakah, dan juga orang yang kaya tapi tidak mengeluarkan zakat hartanya. Wa fakirun fakhur, dan orang yang miskin fakir tapi dia sombong. Nah, ini lebih parah lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sombong karena punya harta mungkin ya, karena dia ada hal yang bisa dia unggulkan, yang dia sombongkan, yaitu berupa hartanya yang banyak. Begitu juga kalau dia mungkin punya pakaian yang bagus, atau dia punya mungkin kendaraan yang bagus, mungkin bisa dia bersombong dengan hal itu. Tapi yang lebih parah lagi adalah dia fakir, dia miskin, gak punya harta tapi sombong. Nah, ini makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 yang akan masuk ke dalam api neraka. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim, yang sombong, angkuh. Kemudian orang yang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dan yang ketiga orang yang fakir, sudah fakir, nggak punya apa-apa yang untuk disombongkan, tapi dia sombong. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam dosa besar yang berikutnya, yaitu disebutkan syurbul khamr, meminum minuman yang memabukkan. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim, surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Dalil yang pertama kata muallif Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu tentang dosa besar meminum khamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan juga perjudian dan juga berhala-berhala, yaitu patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, begitu juga mengundi nasib adalah rijs, najis, dan itu perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah agar kalian termasuk orang-orang yang tuflihun, yang selamat di dunia dan akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang meminum khamr ini, dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di masanya jahiliyah, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berbangga-bangga diri dengan meminum khamr. Dan mereka sudah menjadikan itu tradisi dan budaya yang mendarah daging. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengharaman khamr ini memang ada 4 tahapan. Gak langsung Allah haramkan begitu saja. Karena memang orang-orang Arab di masa itu mereka menganggap itu adalah sebuah kebanggaan. Mereka menganggap bahwasannya itu adalah tanda kesuksesan dengan meminum khamr. Bahwasannya itu adalah tradisi dan budaya adat istiadat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya tidak sekaligus, tapi dengan 4 tahapan. Yang pertama adalah dalam surah An-Nahl ayat 67. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minas tsamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari buah-buahan baik itu kurma ataupun anggur yang kalian jadikan itu minuman yang memabukkan dan juga rizqan hasanah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan haram. Allah mengatakan mabuk dan juga rizki yang baik. Karena memang orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mendapatkan sebagian rezeki daripada menjual minuman-minuman yang memabukkan. Dan itu dianggap adalah sebuah kesuksesan. Orang yang bisa beli minuman yang memabukkan dan meminumnya, itu berarti tanda dia sukses. Karena memang dia punya harta. Pada saat itu harganya mahal. Dan orang-orang musyrikin Quraisy menjadikan itu sebagai pemasukan, pendapatan mereka. Rizqan hasanah. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Karena pengharaman khamar itu baru Allah haramkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di Madinah. Allah haramkan itu di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah ketika sudah menjadi Nabi dan Rasul di kota Mekah selama 13 tahun. Jadi selama 13 tahun itu belum ada pengharaman khamar sama sekali di awal-awal Islam. Allah cuma mengatakan sakaran wa rizqan hasana, yang mana itu minuman bisa memabukkan dan juga mendatangkan rezeki yang baik. Ini tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dalam surah Al-Baqarah ayat 212.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Di sini juga belum ada kata sharih tentang keharaman minuman keras, minuman yang memabukkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya kepada wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamr yang memabukkan tadi daripada minuman dan juga perjudian? Maka katakanlah bahwasannya di situ ada dosa yang besar, begitu juga manfaat untuk manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaat itu sendiri. Belum ada di sini ya perkataan haram. Baru dikatakan di situ dosanya ada, tapi ada juga manfaatnya. Sebagaimana kita tahu ya, orang-orang khususnya kalau di negeri barat ketika di musim dingin, ketika salju turun, mereka minum minuman yang memabukkan, minum minuman alkohol, wine ya, dan lain-lainnya. Untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh kata mereka. Jadi memang ada manfaatnya, tapi tetap kata Allah Subhanahu wa taala dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini tahapan yang kedua yang berkaitan dengan khamr, minuman yang memabukkan. Kemudian tahapan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya surat An-Nisa ayat 83. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Di sini juga belum dikatakan haram. Cuman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar mengetahui apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian lakukan. Jadi di sini baru pengharamannya kalau mau salat. Tapi kalau waktu salat masih jauh, enggak apa-apa kalian minum khamr. Tapi kalau sudah mendekati waktu sholat, jangan sampai mabuk. Karena nggak sah sholatnya kalau dia dalam keadaan nggak sadar. Dia nggak tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu surat yang kita baca di awal tadi, surah Al-Maidah ayat 90. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Tinggalkan, karena itu perbuatan syaitan. Apa yang ditinggalkan? Yang pertama adalah khamar, yang kedua adalah judi, yang ketiga adalah patung-patung berhala, dan yang keempat adalah mengundi nasib dengan hal-hal sesuatu ya yang sering dikerjakan baik itu dengan hewan ataupun dengan benda-benda lainnya. Tinggalkan itu semua kata Allah, karena itu adalah min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan dan najis, nggak boleh didekatin. Ini jelas ya. Tahapan yang keempat Allah katakan tinggalkan, artinya haram, tidak boleh dikerjakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kata para ulama menunjukkan bahwasannya dakwah itu harus ada yang diprioritaskan. Allah Subhanahu wa taala mudah kalau mengatakan haram. Tapi pada saat itu memang yang lebih diprioritaskan 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah adalah mendakwahkan tentang tauhid dan syirik. Dan itu adalah dakwah yang pertama dan utama yang harus diprioritaskan. Karena nggak ada toleransi, sudah kita sampaikan. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati tidak bertaubat, faqad harramallahu alaihil jannah, kata Allah, wa ma'wahun nar. Allah haramkan untuknya surga Allah dan tempatnya sudah jelas kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya 13 tahun itu Allah tidak langsung haramkan khamar, bertahap. Sampai hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, baru di situ Allah turunkan setelah tahapan yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat Allah katakan tinggalkan karena itu haram, berupa minuman yang memabukkan. Jadi ketika kita berdakwah juga harus kita lihat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat apa yang lebih penting untuk disampaikan terlebih dahulu, apa yang harus diprioritaskan. Yang pertama adalah tauhid dan syirik. Karena seseorang apabila dia bertauhid tapi dia tetap melakukan kesyirikan, sama saja habis tauhidnya, habita amaluh. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau lakukan syirik habis semua amalanmu, terhapus. Hati-hati. Oleh karena itu yang kita pelajari yang pertama adalah tauhid, begitu juga yang buruknya lawannya yaitu syirik. Sebagaimana telah kita sampaikan di awal kajian kita, bahwasannya mempelajari hal-hal yang buruk termasuk yang syirik, maksiat, itu bukan berarti kita mau ngerjakan perbuatan buruk, itu bukan. Kata pepatah syair apa? Pepatah Arab. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi
Wa man lam ya'rif syarra minal khairi waqa'a fihi. Kita mengetahui tentang yang buruk-buruk, ini maksiat, ini nggak boleh, ini ancamannya keras di neraka Allah Subhanahu wa taala, ini syirik, hati-hati. Itu bukan berarti kita pengen kerjakan keburukan, itu bukan kata syair dalam syair Arab, tetapi untuk kita berjaga-jaga, kita menghindarinya. Karena siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maksudnya yang dia pelajari kebaikan aja, tauhid yang dia pelajari, tentang sholat yang dia pelajari, tentang zakat yang dia pelajari, tentang puasa yang dia pelajari. Dia nggak pelajari apa yang membatalkan puasa, dia nggak pelajari apa yang dapat membatalkan sholat, dia nggak mempelajari apa itu syirik. Cuman yang dia pelajari yang baik-baik aja, yang dapat pahala, yang di situ ada angin-angin surga, itu aja yang pengen dia dengar. Tentang neraka dia nggak mau dengar. Maka kata pepatah syair tadi, dia akan masuk ke dalam keburukan itu. Kalau cuma yang baik-baik saja dia pelajari, yang baik-baik saja yang dia dengar, yang buruk dia nggak mau dengar, yang maksiat dia nggak mau tahu, maka dikhawatirkan dia jatuh ke dalam maksiat itu. Apa gunanya kita beramal sekian ribu tahun lamanya, tapi kita melakukan kesyirikan karena kita nggak tahu, kita tidak bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan berbuat syirik, habis semua perbuatan amal soleh selama ribuan tahun itu, habis, nggak ada gunanya. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah orang-orang yang berbangga-bangga diri dengan meminum khamar, itu dia telah mengikuti tradisinya orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW. Ada sebagian kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, subhanallah, dia ngerasa bangga kalau dia punya minuman yang memabukkan, yang biasanya disebut dengan wine. Kadang juga bangga kalau ini tahunnya tahun sekian kan gitu. Belinya apalagi di luar negeri. Bahkan minumannya sudah habis, botolnya dia pajang di depan rumah dia atau di tempat ruang tamunya biar orang pada tahu semua. Nah ini hati-hati jamaah. Itu sama saja seperti orang jahiliyah di zaman Nabi SAW. Karena mereka menganggap meminum khamar itu adalah tanda kesuksesan. Di situ berarti tingkat sosialnya udah tinggi. Apalagi kalau dia bisa mungkin minum minuman keras yang mungkin umurnya udah puluhan tahun mungkin. Kan ada beberapa wine itu makin tua dia, makin tinggi harganya. Nah itu kalau sebagian orang-orang yang tinggal di negeri barat sana, bangga mereka kalau bisa minum itu. Tahunnya tahun 1800 sekian. Artinya sudah berapa puluh tahun yang lalu ini, Masya Allah. Apalagi kalau dibelinya betul-betul di tempat yang terkenal di situ pembuatan khamar yang terbaik. Wah, itu bangga dia simpan tuh botolnya, dia gantung di rumahnya. Hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meminum khamar itu bukanlah satu kebanggaan, itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang tadi kita baca dalam surah Al-Maidah ayat 90. Saking besarnya dosa meminum khamar sampai digandengkan dengan kesyirikan. Makanya tadi dikatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijesun min amali syaitan, digandengkan dengan perbuatan syirik, yaitu apa tadi? Patung yang disembah, berhala, kemudian mengundi nasib, kemudian juga perjudian, ya, itu adalah rijesun dan disebut juga khamar. Nah di sini menunjukkan kata para ulama dosanya sangat besar sampai-sampai digandengkan dengan kesyirikan. Dan kesyirikan tadi sudah kita sampaikan di awal adalah dosa besar yang sangat besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Dan gak ada toleransinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati tidak bertaubat, jelas kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan berbarengan dengan khamar. Ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat 90. Berarti menunjukkan dosanya juga besar. Karena tidak ada sesuatu yang digandengkan dengan dosa yang sangat besar kecuali menunjukkan dosa itu juga besar. Nah, hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata para ulama bahwasannya khamar ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 arah. Jadi bukan hanya laknat biasa, khamar dilaknat, enggak. Dari 10 hal dilaknat yang berkaitan dengan khamar. Yang pertama adalah wa'asiruha, orang yang membuatnya. Wa'ainiha, dan khamar itu sendiri. Jadi yang dilaknat bukan hanya khamar, minumannya saja. Orang yang membuatnya Allah laknat. Begitu juga wa mu'tasiruha, orang yang meminta dibuatkan khamar itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'ihuha, dan orang yang menjualnya. Wa mubta'aha, dan orang yang membelinya. Wa syaribuha, dan orang yang meminumnya. Wa akilu samanaha, dan orang yang memakan harganya. Artinya dia mendapatkan hasil pendapatan dari penjualan khamar. Wa hamiluha, orang yang membawanya.
wa mahmulatu ilaihi, dan orang yang meminta untuk dibawakan kepadanya, wa saqiha, dan orang yang mentuangkannya, wa mustaqiha, dan orang yang meminta untuk dituangkan kepadanya. Itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khamar ini jangan main-main. Bukan hanya orang yang minumnya. Semua tadi dari 10 arah. Baik itu orang yang membuatnya, yang minta dibuat, yang menjualnya, yang membelinya, orang yang mendapatkan hasil dari penjualan itu, orang yang membawa, orang yang minta dibawakan, orang yang mentuangkan ke gelas dan orang yang diminta untuk mentuangkan ke gelasnya, orang yang meminta untuk dibawakan dan orang yang dibawakan kepadanya, itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, mudminul khamr ka'abidi wasan. Orang yang meminum khamr, yang candu akan khamr, itu nanti akan datang di hari kiamat seperti orang yang menyembah berhala. Nah, di sini maksudnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu, ada dua maksudnya kata para ulama. Yang pertama, kalau dia betul-betul menghalalkan khamr itu. Kalau dia memang meminum khamar itu dengan keyakinan bahwasannya khamar itu halal, bukan haram. Nah, itu sama saja dia seperti orang musyrik. Nah, ini makna yang pertama. Seperti orang yang menyembah berhala. Karena orang yang menyembah berhala itu adalah orang yang musyrik. Dan itu kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meminum khamar, candu akan khamar, dan dia menganggap khamar itu halal, bukan yang haram, maka dia sama statusnya, yaitu kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia kafir, musyrik. Kenapa dia kafir? Bukan karena perbuatannya minum khamar. Ini jangan sampai kita salah pahami. Orang yang minum khamar itu dosanya besar, nggak sampai kepada kafir. Tapi dia kafir kenapa? Karena keyakinannya akan penghalalan khamar itu. Jadi dia kafir dari segi penghalalan, yaitu meyakini yang haram itu jadi halal. Dan itu nggak boleh. Itu hati-hati, murtad. Seseorang yang menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal, itu termasuk yang membuat seseorang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Nah, jadi di sini dia kafir, dia musyrik, kekal dalam api neraka Allah bukan karena perbuatan minum khamarnya, jangan sampai kita salah paham, tapi karena keyakinannya. Ini maksud yang pertama kata para ulama tentang bahwasanya dia akan datang seperti orang yang menyembah berhala, yaitu orang musyrik, orang kafir. Kemudian maksud yang kedua disebutkan bahwasannya kalau dia meminum khamar itu tanpa keyakinan bahwasannya itu adalah halal. Karena ada sebagian kaum muslimin yang minum itu tapi dia nggak anggap itu halal. Dia tahu kalau ini haram, ini nggak boleh. Tapi karena mungkin hawa nafsunya atau karena mungkin kebawa-bawa oleh teman, pergaulan, akhirnya dia minum juga. Nah, maksudnya di sini dia dosanya sangat besar dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaannya. Sama seperti diancamnya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tapi dia nggak kekal dalam api neraka Allah. Tapi ancamannya sangat keras. Karena tadi sudah kita sampaikan di awal bahwasannya dosa minum khamar dengan kesyirikan itu disebutkan berbarengan dalam surat Al-Maidah ayat 90, menunjukkan bahwasanya dosanya juga nggak kalah besar dengan kesyirikan walaupun nggak sampai kepada kekufuran. Nah, itu maksud kata para ulama, ada dua maksud tafsirannya. Kemudian kita tutup dengan hadis ini, kata Rasulullah SAW di hadis yang lain di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah, atau hurrimaha fil akhirah. Siapa yang meminum khamar di dunia, maka Allah akan haramkan untuknya di akhirat. Nah, ini maksudnya juga ada dua. Maksudnya Allah haramkan di akhirat. Yang pertama kata para ulama, artinya dia nggak masuk dalam surga, artinya masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini selama dia tidak bertaubat, selama dia masih meyakini bahwasannya khamar itu adalah haram. Tapi kalau dia meyakini halal, udah beda lagi ceritanya. Dia minum khamar, dia tahu kalau itu adalah haram, dan dia tidak bertobat, maka dia diancam oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia nggak masuk dalam surga, tapi nggak kekal dalam neraka. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dia masih ada kemungkinan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sampaikan, dia nggak kekal dalam api neraka, tapi ketika dia nanti masuk ke dalam surga, dia tidak punya selera untuk minum minuman khamar.
Yang mana kita tahu bahwasanya di surga Allah Subhanahu wa taala sering disebutkan ya di dalam Al-Qur'an tentang lazzatun lisyaribin, ada sungai yang di situ airnya air susu, ada juga sungai di situ airnya air khamar yang tidak memabukkan dan sangat lezat. Itu termasuk daripada salah satu kenikmatan yang Allah berikan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsiran yang kedua, orang yang meminum khamar di dunia itu nanti tetap masuk ke dalam surga Allah karena dia tidak sampai kafir. Walaupun mungkin diazab dulu sampai bersih dosanya baru dimasukkan lagi ke dalam surga Allah. Tapi ketika dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak punya selera untuk meminum minuman yang lezat, yaitu khamar yang tidak memabukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita rojihkan adalah yang pertama. Maksudnya di sini artinya dia diancam untuk diazab di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat. Dan dia tidak kekal di dalam api neraka Allah, tapi tetap dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Karena pendapat yang kedua, kalau kita katakan dia tidak punya selera untuk meminum minuman khamar di surga Allah, maka ini berselisih dengan hadis-hadis yang lain. Yang mana kita ketahui bahwasanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak ada hal yang Allah haramkan. Di dalam surga Allah itu semua apa yang diinginkan di dalam hati, semua yang terbenak, yang terpikir, semua akan ada dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang tepat kalau kita mengatakan orang yang meminum khamar di dunia nanti tetap masuk ke dalam surga Allah walaupun mungkin diazab terlebih dahulu, tapi nanti dalam surga cuma satu yang dia nggak akan selera untuk memakannya dan memintanya berupa khamar. Nah, ini kurang tepat karena di dalam surga Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak ada yang haram, semuanya Allah Subhanahu wa taala halalkan dan Allah berikan semua apa yang terbetak di dalam hati dan terpikir di dalam akal pikiran kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang pembahasan kabair pada pertemuan kali ini, yaitu dosa besar yang pertama adalah tentang kesombongan, kemudian dosa besar yang berikutnya adalah tentang meminum khamar, yang mana kedua-duanya adalah dosa yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala murkai, dan pelakunya apabila tidak bertaubat maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diazab, dan kalau Allah berkehendak Allah langsung ampuni dan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena sudah waktunya juga syuruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.